kotak. Assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk terlebih dahulu ya. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan sambiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sambiran. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Feni. Ibu Feni ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya gini ya Ibu, saya ingin mengetahui tentang hiperemesis gravidarum. Itu apa ya Bu? Oh, baik. Jadi kedatangan Ibu Feni ke sini, Ibu ingin mengetahui apa itu hiperemesis gravidarum ya Ibu? Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu hiperemesis gravidarum? Belum Bu Bidan. Belum tahu ya. Sebelumnya apakah Ibu Feni ini ada keluhan? Nggak ada ya. Baik Ibu, jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hiperemesis gravidarum yang tujuannya yaitu agar Ibu Feni ini tahu apa sih itu hiperemesis gravidarum dan apa saja tingkatan-tingkatannya ya Bu ya. Baik, langsung saya mulai saja ya Bu ya. Jadi apa sih yang disebut dengan hiperemesis gravidarum? Jadi hiperemesis gravidarum itu mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada predisposisi terjadinya hiperemesis gravidarum, yaitu yang pertama ada primigravida, molahidatidosa, dan kehamilan ganda. Lalu pada molahidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon itu memegang peranan di mana hormon chorionic gonadotropin dibentuk berlebihan ya Bu ya. Lalu yang kedua yaitu ada masuknya villi choriolis Bu dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada alergi Bu. Alergi ini sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Lalu selanjutnya yaitu ada faktor dari psikologis. Faktor dari psikologis ini merupakan seperti depresi, gangguan psikiatri, lalu rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, bisa juga karena takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, lalu tidak siap untuk menerima kehamilan, lalu tidak memegang peranan yang cukup penting untuk menerima kehamilan, memegang peranan yang cukup penting dalam menimbulkan hiperemesis gravidarum ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang muntah-muntah. Nah, apa sih yang disebut dengan muntah-muntah? Nah, muntah-muntah ini suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi Bu. Lalu rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Lalu muntah merupakan refleks terintegrasi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama yaitu ada detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Lalu ada rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf dan aferin simpatis menuju pusat muntah ya Bu ya. Lalu pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernafasan dan pusat vasomotor ya Bu ya. Lalu selanjutnya ada patofisiologi terjadinya hiperemesis gravidarum. Jadi hiperemesis gravidarum ini dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak ini habis terpakai ya Bu untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbulnya asam asetik, lalu asam hidroksibutirik, lalu dan aseton dalam darah Bu. Lalu selanjutnya ada kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstravaskuler dan plasma akan berkurang. Lalu natrium dan klorida darahnya turun. Demikian juga dengan klorida urin Bu. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan itu berkurang Bu. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbulnya zat metabolik dan toksik. Lalu kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal ya Bu ya. Lalu meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak itu Bu. Lalu dapat merusak hati sehingga memperberat keadaan si penderita ya Bu ya.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tingkatan hiperemesis gravidarum. Jadi dari menurut berat ringannya gejala dapat dibagi menjadi 3 Bu, yaitu ada tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3 ya Bu ya. Lalu saya akan menjelaskan hiperemesis gravidarum tingkat 1 terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi hiperemesis gravidarum tingkat 1 itu muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Lalu ibu merasa lemah, lalu nafsu makannya tidak ada, berat badannya menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium ya Bu. Lalu nadi meningkat sekitar 100 per menit. Lalu tekanan darah sistoliknya itu menurun Bu. Tuber kulitnya juga menurun, lalu lidahnya mengering dan matanya terlihat cekung ya Bu ya. Lalu selanjutnya yaitu ada hiperemesis gravidarum tingkat 2 Bu. Jadi yaitu penderitanya tampak lebih lemas dan apatis ya Bu. Lalu tugor kulitnya lebih menurun, lalu lidah mengering dan nampak kotor, lalu ada nadinya itu kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit ikterus Bu. Lalu berat badan dan mata menjadi cekung, lalu tensinya turun, hemokonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Lalu ada aseton dapat tercium dalam bau pernafasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing ya Bu ya. Lalu yang terakhir ada hiperemesis gravidarum tingkatan 3 Bu, yaitu keadaan umumnya itu lebih buruk lagi ya Bu dari yang sebelumnya. Misalnya muntahnya berhenti, kesadarannya menurun dari somnolen sampai koma, lalu nadinya kecil dan cepat, lalu suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal itu sebagai ensepalopati warnik ya Bu ya, dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan termasuk vitamin berkompleks ya Bu ya. Lalu timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan pada hati ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih perawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Jadi bahwa ibu yang menderita hiperemesis gravidarum ini di tingkat 2 atau 3 harus dirawat di rumah sakit Bu. Sedangkan yang tingkat 1 tidak perlu mondok di rumah sakit ya Bu ya. Lalu, obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis itu apa saja sih? Yang pertama ada obat-obatan yang dapat diberikan diantaranya seperti multivitamin, antihistamin, lalu dopamin antagonis, ada serotonin antagonis, dan kortikosteroid ya Bu ya. Nah, vitamin yang dianjurkan biasanya itu adalah ada vitamin B1 dan B6 Bu, seperti piridoksin atau vitamin B6. Lalu pemberian antihistamin ini bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Lalu reseptor dopamin ini di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung. Lalu pemberian serotonin antagonis cukup efektif ya Bu ya dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat dan muntah di medula ya Bu ya. Lalu selanjutnya yaitu ada kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Bahwa pemberian nutrisi ini tergantung pada derajat muntah dan berat ringannya, depresi nutrisi dan penerimaan penderita ya Bu ya terhadap rencana pemberian makanan. Jadi pada prinsipnya itu saluran cerna harus digunakan Bu. Apabila per oral mengalami hambatan dapat digunakan NGT. Apabila ibu hamil dapat makan per oral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering ya Bu ya. Lalu diet tinggi karbohidrat, rendah protein, dan rendah lemak. Hindari suplementasi besi untuk sementara ya Bu ya. Hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Kebutuhan kalori sehari-hari itu ditambah dengan 300 kilokalori per harinya ya Bu ya.
Lalu selanjutnya ada perawatan isolasi, yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik ya Bu ya. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar dan masuk kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat Bu. Pasien tidak diberikan makan atau minum selama 24 jam ya Bu ya. Lalu selanjutnya yaitu ada terapi psikologik. Jadi bahwa ibu hamil ini perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan ya Bu ya. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan persalinan, karena itu merupakan proses yang fisiologis ya Bu ya. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar belakangi penyakit ini. Lalu mual dan muntah adalah gejala yang normal, terjadinya pada kehamilan muda Bu, dan akan menghilang setelah usia kehamilan 4 bulan ya Bu ya. Lalu selanjutnya yaitu ada tentang terapi cairan parenteral, bahwa cairan parenteral yang cukup elektrolit. Jadi karbohidrat dan protein dengan glukosa itu 5% ya Bu dalam cairan garam fisiologi sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama juga vitamin B kompleks dan vitamin C Bu. Dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein, yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu. Lalu sudah ya Bu ya, apakah bahasa saya mudah dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya, karena ibu sudah jelas, saya akan melakukan apersepsi ya Bu ya, sejauh mana ibu dapat memahami ya Bu ya. Jadi tadi tingkatan hiperemesis gravidarum ada berapa ya Bu ya? Ada 3 Bu Peter. Iya, apa saja ya? Tingkat 1, Iya tingkat benar. 2, dan tingkat 3. Iya benar Mbak Feni. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham, saya juga selesai sudah menjelaskan. Saya cukup sekiankan konseling pada hari ini ya Bu ya. Apabila nanti ada yang Ibu butuhkan lagi, bisa datang ke sini dan tanya-tanya lagi. Mari saya antar Ibu. Terima kasih ya Bu ya.